Mbak Desti mungkin bisa dimulai Mbak kuliahnya. Boleh Bu, monggo. Oke. Langsung aja atau dari Mbak Desti dulu? Langsung boleh Bu. Oke, baik. Oke. Baik, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Selamat malam. Em, Terima kasih sudah hadir. Masih dalam suasana Ramadan ya. Lancar semua puasanya? Alhamdulillah Bu, lancar. Oke, Alhamdulillah baik. lancar, Bu. Oke, sip. Eh, by the way, seperti yang Anda eh, tahu ya bahwa hari ini adalah pertemuan terakhir untuk di bulan Ramadan. Jadi praktis kita akan menjalankan kelas seperti biasa, separuh online, separuh offline, seperti waktu pengantar manajemen nanti mulai tanggal 30 Maret. Jadi ini pertemuan terakhir, minggu depan Anda sudah libur 2 minggu, terus habis itu tanggal 30 Maret kita ketemu lagi di kelas untuk yang teman-teman kelas offline, nanti yang teman-teman kelas online join seperti biasa di Zoom. Nah, terus khusus untuk teman-teman yang kelas offline, jangan lupa untuk di tanggal 30 Maret kita sudah mulai presentasi. Jadi mohon yang tadi di grup menulis untuk di grup pertama tanggal 30 sudah presentasi, jadi jangan lupa untuk mempersiapkan presentasinya, gitu ya. Oke, saya mulai dengan presensi dulu. Nanti untuk yang kelas online saya minta tolong dibantu ya Mbak Desti ya dicatatkan juga nanti karena Mbak Desti yang akan input kan ya. Iya, siap Bu. Oke, saya mulai dari yang kelas offline dulu. Fahmi, Faisal Midat Ali Fahmi, belum ada. Alvin Gilda, Hadir, Bu. oke. Amanda Sistamia, Hadir, Bu. oke. Andika, Hadir, Bu. oke. Anissa Rahma, Hadir, Bu. oke. Ashar, Hadir, Bu. oke. Eka, belum ada. Ersan, belum ada. Fortina, Hadir. oke. Bayu, Hadir, Bu. oke. Mendimor, Mendimor, belum Hadir, ada. Bu. Oke. Ya, Huda, Hadir. oke. Yudis, Masuk. oke. Nando, Hadir, Bu. Hadir. oke. Saiska, Nirmala Hadir, Saiska, Bu. oke. Rena, Hadir, Bu. oke. Hadir. Ya, Randy, oke. Hadir, Bu. Oke. Cynthia Bella, Hadir Bu. oke. Wahyu Febriana, Hadir. oke. Yudiansyah, Hadir, Bu. oke. Justina Ita, Hadir, Bu. oke. Oke, sebentar. Yang satunya, oke. Untuk kelas digital, saya coba eh, presensi teman-teman. Oke. Asin Abid Zamroni, Diah Novita, Hadir, Bu. oke. Oke, Asin Abid hadir. Diah Novita, nggak ada. Elias Andrean, Elias. Oke, Laras Sabila, Hadir Bu. oke. Maita Rani, Hadir, Bu. oke. Rahmat Arya, Hadir, Bu.
Oke. Rara Priscilia. Hadir, Bu. Oke. Roni Dwi Wibowo. Hadir, Bu. Oke. Sabita Maulia. Hadir, Bu. Viviana Anggun. Hadir, Bu. Oke. Zahwa Dewi. Oke. Oke, baik. Oke, terima kasih konfirmasi kehadirannya. Nanti coba saya cek pada saat di akhir ya. Nanti takutnya ada teman-teman yang beberapa yang masih terlambat. Bu Oke. mau itu. Mm-mm. Kenapa? Atas nama Beata Petronella, Bu hadir. Soalnya saya belum ngisi KRS, Bu. Nanti silakan ini ya. Silakan diisi ya KRS-nya ya, diproses KRS-nya. Karena kalau kamu sekali lagi saya ingatkan, kalau kamu Gimana, hadir Bu? di sini saya nggak masalah. Cuman permasalahannya adalah kamu mau serajin apapun saya nggak bisa masukin nilai kalau tidak diproses KRS-nya. Jadi silakan Beata nanti memproses KRS-nya sesegera mungkin ya. Gitu ya, Beata ya. Oke. Bagaimana, Bu? Soalnya tadi jaringannya nge-lag, Bu. Tidak Oke. terdengar. Oke, jadi saya nggak masalah kamu hadir di kelas saya, nggak masalah. Cuman masalahnya adalah ketika kamu tidak memproses KRS, maka saya tidak bisa masukkan nilai. Mbak Desti nanti kesulitan pada saat masukkan nilai. Jadi mohon segera bisa memproses untuk KRS-nya supaya namamu muncul di Simaka. Kenapa tidak saya absen? Karena namamu tidak ada di Simaka. Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Oke, baik. Teman-teman semua, kita masuk di pertemuan yang kedua. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, apakah share screen saya terlihat? Terlihat, Bu. Oke, Terlihat, Bu. Oke, terima kasih. Yes. eh Sama seperti minggu lalu, tapi dengan topik yang berbeda tentunya kita akan banyak melakukan diskusi dan saya harap sama seperti minggu lalu teman-teman bisa aktif dan bahkan lebih aktif dibanding minggu lalu gitu ya. Jadi saya minta kontribusi teman-teman di kelas ini supaya diskusinya meskipun kita bertemu secara online seperti ini, oh kita bisa kita bisa tetap semangat untuk menjalankan kelas gitu ya. Oke. Screen dulu. Oke. Jadi di pertemuan ini yang menjadi materi kita adalah terkait dengan stakeholder relationship, social responsibility, dan corporate governance. Nah, saya pengen tanya dulu deh ke teman-teman. Teman-teman pastinya sudah familiar dengan istilah stakeholder. Stakeholder itu apa sih? Coba, stakeholder itu apa? Ini kita kemarin di pengantar manajemen banyak banget bahas terkait dengan stakeholder. Stakeholder itu apa sih? Orang-orang penting yang berhubungan langsung sama perusahaan, Bu. Oke, contohnya? Salah satunya investor. Oke, oke. Jadi adalah orang-orang yang berhubungan dengan pihak perusahaan, salah satu contohnya investor. Yang lain mungkin stakeholder itu siapa? Atau stakeholder itu apa? Dan contohnya siapa? Satu lagi mungkin stakeholder itu siapa sih menurut Anda? Dan contohnya siapa sih stakeholder itu? Silakan. Satu lagi teman-teman. Udah nih, nggak ada nih. Atau udah lupa kemarin pembahasan terkait dengan stakeholder di pengantar manajemen. Oke, baik. Jadi, gimana, Seska? Oh, udah nggak apa-apa, Bu. Lanjut. Hah? Loh, oke. Oke, baik. Jadi, stakeholder ini adalah, apa ya, bahasa gampangnya adalah pemegang kepentingan. Jadi, pihak-pihak yang memang berhubungan dengan perusahaan dan baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada operasional perusahaan. Salah satu contohnya seperti yang disebutkan oleh Asar tadi, salah satu contohnya adalah investor. Kalau
Mau contoh yang banyak, misalnya karyawan itu juga termasuk stakeholder perusahaan. Terus habis itu pemegang saham, terus konsumen, supplier, bahkan kompetitor pun sebetulnya adalah stakeholder perusahaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebetulnya hubungan stakeholder itu harusnya seperti apa sih dengan perusahaan gitu ya. Kita akan banyak bahas terkait dengan stakeholder relationship ke perusahaan itu seperti apa akan kita bahas hari ini. Terus kita juga akan membahas terkait dengan social responsibility. Jadi tanggung jawab sosial. Kita tahu bahwa sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu sebetulnya atau pada dasarnya eksistensinya itu merusak sesuatu. Ya, merusak sesuatu dalam arti apa? Misalnya merusak lingkungan alam yang tadinya dia bisa ditanami pohon karena apa namanya mau dibangun gedungnya perusahaan, maka sebetulnya di sana dia merusak si ekosistem lingkungan tersebut. Atau kalau misalnya di satu daerah atau satu wilayah itu sudah tertata atau ada tatanan sosial tertentu, ketika muncul sebuah perusahaan maka akan berubah tatanan sosialnya. Itu juga salah satu contoh bahwa sebetulnya sebuah eksistensi sebuah perusahaan atau organisasi itu dia merusak satu tatanan tertentu. Nah, karena ada perusakan yang dilakukan oleh si organisasi ini atau si perusahaan ini, maka perusahaan itu tidak boleh hanya memfokuskan diri pada pencarian keuntungan. Ya, tidak boleh hanya sekedar ya pokoknya saya cuan, pokoknya saya profit, tidak bisa seperti itu. Tapi perusahaan itu juga harus bisa memberikan manfaat kepada siapa? Kepada stakeholdernya. Jadi kalau misalnya stakeholder itu terdiri atas pemegang saham, karyawan, ada komunitas, ada pelanggan, ada supplier, ada pihak manajemen. Maka sebuah perusahaan itu harus bertanggung jawab terhadap orang-orang itu tadi. Itu yang disebut dengan social responsibility. Nah, hari ini kita lebih memfokuskan pada bahwa social responsibility atau tanggung jawab sosial yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu punya leveling. Ya, tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan kepada stakeholdernya itu ada levelnya. Seperti apa levelnya nanti akan kita pelajari, gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita juga akan belajar terkait dengan corporate governance. Ini pembahasannya sebetulnya agak sedikit rumit corporate governance ini. Namun ya mari kita belajar sedikit sebetulnya corporate governance itu yang seperti apa sih kayak gitu. Itu apa namanya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini apa namanya secara singkat agenda kita hari ini ya. Jadi terkait dengan stakeholders define ethical issues in business itu kan kita akan pelajari. Terus habis itu terkait dengan social responsibility and the importance of stakeholder orientation. Jadi apa namanya sebuah organisasi itu orientasinya harus ke stakeholder. Nah, permasalahannya adalah stakeholder yang mana? Apakah kita harus mengalahkan apa memenangkan satu stakeholder dan mengalahkan stakeholder yang lain atau seperti apa yang dimaksud dengan stakeholder orientation kita akan belajar hari ini. Terus juga kita belajar tentang social responsibility and ethics bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu sangat berkaitan dengan etika bisnis. Terus di yang pertemuan keempat kita juga belajar tentang corporate governance provide formalized responsibility to stakeholder. Jadi apa namanya tata kelola perusahaan itu juga akan berdampak pada bagaimana sebetulnya sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu bertanggung jawab pada stakeholdernya. Terus yang terakhir adalah terkait dengan implementing a stakeholder perspective. Jadi sebetulnya bagaimana kita atau implementasi atau praktisnya itu seperti apa sih, prakteknya itu seperti apa sih terkait dengan berbagai perspektif stakeholder. Oke, saya masuk di sini. Nah, kita bicara yang pertama terkait dengan relationship perusahaan dengan stakeholdernya. Jadi hubungan perusahaan dengan pemegang kepentingannya. Yang menarik dari apa yang Anda lihat di layar adalah yang baris yang kecil yang di tengah. Relationships are not only associated with organizational success, but also with organizational misconduct. Ya, jadi
Yang penting untuk digarisbawahi adalah yang kalimat kecil atau kalimat pendek di yang kedua, bahwa hubungan antara organisasi dan stakeholder itu tidak hanya sekedar masalah atau tidak hanya berbicara tentang kesuksesan organisasi, tapi juga terkait dengan hal-hal yang salah yang timbul akibat hubungan tersebut. Ya, jadi contohnya gini, ketika kita bicara tentang hubungan antara sebuah organisasi dengan karyawan, maka kita itu tidak hanya sebatas bicara tentang, oh, kalau yang organizational sukses sih kita bicara tentang, oh bagaimana sih organisasi itu ngopeni karyawannya gitu. Bagaimana sih organisasi itu bisa tepat waktu dalam memberikan gajinya. Atau misalnya ketika kita bicara terkait dengan hubungan antara organisasi dengan supplier, maka kita bicara tentang bagaimana sebetulnya sebuah organisasi itu bisa mendapatkan raw material sesuai dengan kriterianya dia. Itu kita bicara tentang organizational success. Namun, hubungan antara organisasi dengan stakeholder atau pemegang kepentingan, nggak hanya itu aja. Hubungannya juga terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Misalnya ya. Sebuah organisasi ini bergerak di manufaktur, khususnya pembuatan furnitur. Furnitur dari kayu. Nah, otomatis dia butuh supplier kayu kan. Nah, ketika dia dapat supplier kayu, dia ada supplier kayu biasanya gitu ya. Ya udah dia pesan, saya butuh kayu gelondongan ukuran sekian, jenis kayunya seperti ini, yang kayak gitu. Nyampe di pabrik sudah harus kering full, saya kayak gitu. Udah dia kasih spesifikasi. Bicara tentang organizational success. Kalau kayunya datang sesuai dengan sesuai dengan jadwal, berarti saya bisa produksi seperti ini, saya akan kirim seperti ini. Nanti kalau sudah kirim pelanggan oke, cair duitnya kayak gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau misal tadinya hubungannya baik nih antara organisasi dengan stakeholder, hubungannya baik. Setelah itu di tengah-tengah ternyata keluar informasi bahwa supplier kalian atau supplier organisasi kalian itu tersangkut illegal logging. Ternyata perusahaan yang menyuplai kayu di tempat Anda bekerja atau di perusahaan Anda itu tersangkut illegal logging. Nah, otomatis yang kena bukan hanya si supplier aja, tapi kita atau organisasi kita yang ikut mendapatkan supply dari si perusahaan kayu yang tersangkut illegal logging ini juga pasti kena. Ya, karena kenapa? Karena adanya hubungan antara organisasi dengan suppliernya, gitu. Jadi ini ya yang harus diperhatikan antara organisasi dengan stakeholder-nya itu hal yang seperti itu. Bahwa ketika hubungan itu terjalin, maka yang harus diperhatikan adalah kita tidak hanya sedang bicara tentang organizational success, tapi kita juga bicara tentang organizational misconduct atau kesalahan-kesalahan, hal-hal yang negatif yang timbul akibat hubungan itu. Nah, pertanyaan diskusi saya yang pertama adalah, kalau misalnya sudah kejadian kayak si organisasi dengan supplier yang tersangkut illegal logging itu tadi, menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh organisasi? Gimana menurut Anda? Halo, teman-teman? Silahkan teman-teman. Apa kekenyangan Bu mungkin Bu? Kayaknya. Ini kayaknya habis buka terus kenyangan ngantuk.
Enggak, itu. Tos dulu sama kita. Ayo, gimana teman-teman? Jadi kalau misalnya kalian sudah menjalin hubungan baik dengan ya misalkan Anda adalah pemilik perusahaan yang manufaktur itu tadi yang buat furnitur, Anda sudah berhubungan baik dengan si pihak supplier selama ini baik-baik aja. Ternyata Anda mendapat berita bahwa oh ternyata perusahaan ini tersangkut illegal logging. Ya, bagaimana atau Anda harusnya bersikap seperti apa ketika ada kondisi seperti itu? Silakan. Di kasus itu kita juga terkena hukuman nggak Bu dari kayak pihak yang berwenang? Hmm, kalau sebetulnya sih enggak ya. Biasanya yang terkena hukuman legalnya kan cuman si yang tersangkut illegal logging. Cuman kan kita adalah pihak yang menerima, sebetulnya menerima kayu yang hasil illegal logging itu tadi. Gimana menurutmu? Apa yang harus dilakukan oleh si perusahaan? Mungkin langkah awalnya dari perusahaan sendiri bisa melakukan investigasi terlebih dahulu nggak sih Bu? Kayak eh, ngelihat benar-benar apa terlibat dalam kayak sebenarnya udah tahu apa? Oh, ini kasusnya belum belum tahu ya Bu? Tiba-tiba Kasusnya tadinya terkena. nggak tahu, tapi tiba-tiba dia dapat info Oh, nih, karena kan kadang ya awalnya baik-baik aja, tapi terus habis itu ternyata setelah ya kita nggak ngerti ya kerjanya hukum seperti apa, ternyata ada info bahwa oh ini perusahaan supplier saya ini ternyata tersangkut illegal logging nih kayak gitu. Gimana Asar? kalau berarti nggak perlu melakukan investigasi awal, tapi langsung ke menghentikan aktivitas yang apa ya? Kayak gak dilanjut dulu gitu, boleh nggak sih Bu? Kenapa? Kayak gak dilanjut dulu, berhenti dulu sambil proses hukum yang berjalan itu selesai. Oke, nggak masalah. Kalau misalnya itu menjadi jawabanmu terkait dengan oh ya harusnya sih kita ini dong pending dulu kerjasama kita kayak gitu. Nggak masalah juga. Mungkin itu salah satu solusi supaya perusahaan tidak tersangkut semakin dalam dengan kasus illegal logging itu tadi. Oke, saya terima jawabanmu. Terima kasih Azhar. Yang lain teman-teman, bagaimana menurut Anda ketika di tengah-tengah perjanjian yang sudah berjalan ternyata ada masalah dengan supplier Anda gitu. Tersangkut masalah hukum nih supplier Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Atau Anda akan bersikap seperti apa gitu? Silakan. Izin menjawab, Bu. Mungkin Silakan. menambahi Asar tadi, menghentikan sementara pembelian dari supplier dan mungkin meminta bukti legalitas. Oke. Jadi ketika misalnya Anda sudah melayangkan surat kita pending dulu nih sampai investigasi beres gitu ya. Terus habis itu mereka lo enggak saya enggak melakukan ini kok, maka perusahaan akan minta bukti legalmu mana gitu. Kalau kamu bisa membuktikan bukti legalmu oke lah, tapi kalau ternyata ilegal ya udah pending aja dulu sampai kasus hukumnya beres kayak gitu. Gitu Kak Amanda? Betul, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya 2 laki lah, 1 cewek 1 cowok. Mau nambahin Gimana? boleh nggak Bu? Yes, silahkan. Udah. Mungkin kalau kasusnya kayak gini itu bisa menjadi salah satu eh, keuntungan buat perusahaan juga. Mungkin Oke. sebelum dari kita mengambil dari supplier kayu itu, mungkin sudah ada seperti surat kontrak seperti itu. Entah mereka memberikan legalitas palsu atau gimana gitu. Ya. Ternyata ada kasus kayak gini. Jadi secara tidak langsung perusahaan yang menjadi disupplieri oleh pengepul kayu itu tercemari nama baiknya juga. Nah, dari situ mungkin perusahaan juga bisa membuat surat untuk mungkin kayak karena nama dia tercemari karena menggunakan supplier dari pengepul kayu ini mendapat kompensasi mungkin seperti kayak itu. Karena sudah membuat Oke. kontrak dari sebelumnya yang harus menyertakan legalitas dari
pengepulan kayu tersebut. Oke, jadi karena perusahaan ini adalah pihak yang ya kasarannya apa ya dirugikan gitu, akhirnya Iya, perusahaan berhak dong meminta ganti rugi kayak gitu ya. iya, Karena ada penyalahan kontrak di iya, antara perusahaan dengan si supplier itu tadi. iya. Oke, thank you Huda. Menarik. Hmm. Selanjutnya, teman-teman, satu lagi. Saya Satu boleh lagi. menambahkan ya, Bu. Boleh. Menurut saya, Mm-mm, jadi dari beberapa apa namanya pemahaman dari teman-teman tadi, mm-mm, mungkin awal awal apa ya dari pihak perusahaan, mm-mm. salah satu hal awal yang harus kita lakukan adalah meminta klarifikasi kepada pihak Oke. mitra kita. Mm-mm, Nah, setelah itu saat mm-mm. kita meminta klarifikasi kan ya, Ya. kita kan jadi tahu ya sebenarnya mereka itu melakukan illegal logging Mm. atau tidak. Maksudnya kan itu Mm. kayak isu ya, Bu. Soalnya kan kita masih baru Ya. tahu. Ya. Nah, setelah itu masuk dari beberapa pembahasan teman-teman tadi. Kemudian Mm-mm, setelah mereka melakukan pembahasan tadi, mm-mm, untuk sisi evaluasi aja sih, Bu. Jadi mm-mm. kita sebagai pihak perusahaan harus Ya. melakukan evaluasi, ya kan? Mm-mm, Jadi kita harus bikin kayak sistem monitoring rutinan mm-mm, atau evaluasi rutinan. Jadi kita nggak terjebak oleh mm-mm. mitra yang memang mereka ternyata melakukan illegal logging seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, thank you Seska. Oke, baik. Teman-teman, eh, terasa apa yang saya ungkapkan mungkin terasa, oh ya, apa namanya, ya udah sih diputus aja kontraknya, dipending aja kontraknya. Tapi kenyataannya tidak akan sesederhana itu ya teman-teman. Karena gini, eh yang harus dipikirkan perusahaan, saya sangat sepakat dengan apa yang Anda sampaikan bahwa harusnya memang ada ganti rugi. Terus habis itu harusnya memang dipending dulu sampai memang benar-benar apa namanya benar-benar clear kasusnya, baru kita bisa melanjutkan kerjasama. Atau misalnya tadi ya diminta dong ini surat legalnya gitu. Terus habis itu harusnya ada ganti rugi karena kan kita menjadi pihak yang dirugikan gitu. Saya sangat sepakat dengan apa yang kalian sampaikan. eh Sebagai tambahan, kenyataannya nanti yang bikin mumet, yang bikin ruwet adalah ketika perusahaan itu berusaha untuk menjaga etika bisnis ya dari sisi ini ya, dari sisi ngekat perusahaan yang dia berkasus ya, perusahaan supplier yang dia berkasus, maka sesegera mungkin yang bikin pusing adalah sesegera mungkin perusahaan harus punya pengganti ya. Even misalnya gini, ya kan kadang perusahaan itu punya supplier nggak cuma satu, Bu. Kalau satu kena masalah, ya masih ada yang lainnya. Oke, saya memahami itu. Namun, ada di satu titik yang ini perusahaan harus cepat bertindak nih kalau ada yang kayak gitu. Misalnya ini dipospon, dipending kerjasamanya, maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana jadwal pengiriman supply dari yang di-cut ini tadi atau dipending ini tadi. Bagaimana atau raw material yang harusnya dari perusahaan A ini mau dialihkan kemana? Sedangkan misalnya kita punya 2 atau 3 supplier yang sama, misalnya 2 atau 3 supplier kayu yang sama, maka kan mereka udah punya jadwal ya. Biasanya misalnya A dibebani 200, si B-nya dibebani 300 gelondong, yang si C-nya dibebani 400 gelondong kayak gitu. Nah, ketika si B ini si A ini di-cut atau dipending kerjasamanya, maka yang 200 gelondong ini siapa yang akan menyuplai? Nah, hal-hal seperti itu yang apa namanya akhirnya kadang itu membuat apa ya, membuat bimbang gitu, dilema di etika bisnis itu seperti itu. Tapi saya sekali lagi saya nyatakan bahwa saya sangat sepakat dengan apa yang Anda sampaikan terkait dengan kasus yang barusan saja saya diskusikan dengan Anda. Nah, ini sebagai satu apa ya implementasi real aja bahwa kalian tahu IKEA nggak? Tahu IKEA ya? Tahu IKEA ya? Nah, Oh, Bu. yes, IKEA itu adalah satu perusahaan basisnya di Swedia. Dan satu hal yang menurut saya
apa ya, acungi jempol di sisi etika bisnisnya adalah jadi dia ini sangat strict ya, sangat strict dengan beberapa aturan. Misalnya yang pertama, dia ini kan proses dia tidak memproduksi barangnya sendiri. Jadi dia ini ngesupkan sebetulnya. Dia ini sebetulnya pihak yang jualan aja. Jadi dia punya ide, oh saya harus jualan furnitur yang seperti ini nih, saya punya desain seperti ini. Yang buat bukan dia. Yang buat adalah perusahaan mitranya. Entah siapa, entah dari perusahaan mana, entah dari negara mana. Ya. Nah, yang saya salut adalah ketika berhubungan dengan kayu, maka dari IKEA itu sudah apa ya, sudah mensyaratkan bahwa perusahaan kayu yang menjadi supplier apa namanya, perusahaan-perusahaan yang nyuplai di IKEA ini itu harus bebas dari sangkut pautnya illegal logging. Nggak boleh tersangkut sedikit pun ke illegal logging. Ya, jadi proses kalau Anda pernah ke IKEA, terus habis itu tahu barang-barangnya, maka proses barang-barang itu bisa sampai Anda beli itu adalah seperti ini. IKEA punya list, ya dia akan berkala keluarkan list. Saya ada apa namanya, produk ini yang baru, misalnya produk A, B, C. Maka dia akan keluarkan produk itu disebar ke mitra-mitranya dia. Setelah disebar ke mitra-mitra dia, si mitra ini pasti mempelajari dong. Oh, saya apa namanya, ada penawaran untuk pembuatan produk A untuk IKEA. Begitu, oh ini kayaknya oke deh. Oke deh saya buat. Oke, kalau sudah apa namanya, dia menyetujui bahwa dia akan membuat si produk A, maka perusahaan mitra tadi dia harus membuat kayak apa ya? Prototype apa sih yang jadi kayak contoh produk contoh itu untuk disubmit ke IKEA. Nah, begitu produk contoh ini beres, jadi disetujui, oke, saya oke dengan produknya, sekarang cari suppliernya. Nah, untuk mencari supplier-supplier untuk membuat satu produk A ini tadi, itu IKEA akan mengeluarkan banyak banget syaratnya. Jadi misalnya, di produk ini itu butuh kayu, raw materialnya kayu. Terus habis itu butuh di finishing pakai cat. Butuh dicap pakai tinta. Untuk kode produksinya dicap langsung ke produk pakai tinta. Nah, dia akan keluarkan, IKEA akan keluarkan syaratnya untuk perusahaan supplier kayunya ini, syaratnya untuk perusahaan catnya ini, syaratnya untuk perusahaan tintanya seperti ini. Dia keluarkan banyak syarat. Dan itu semua harus dipenuhi oleh perusahaan yang mau memproduksi si barang A ini tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang supplier kayu, maka IKEA langsung mengeluarkan, kalau di Indonesia saya nggak mau dari perusahaan A, B, C, D, E. Karena dia tersangkut kasus illegal logging. Mau itu proses masih jalan hukumnya, mau udah beres, emang terbukti illegal logging, IKEA nggak mau. Jadi harus benar-benar perusahaan yang bersih dan nggak cacat hukum. Kenapa saya tahu? Sebelum saya jadi dosen, FYI teman-teman, mungkin ini TMI ya buat Anda, saya pernah kerja sebagai admin ekspornya di perusahaan yang menyuplai IKEA. Jadi tahu prosesnya seperti itu kayak gimana. Nah terus saya pernah waktu itu diceritain sama senior saya seperti ini. Dulu tuh ada nih perusahaan, misalnya perusahaan X ini dulu suppliernya IKEA, suppliernya kayunya IKEA gitu. Kenapa Mbak kok nggak lanjut? Di tengah-tengah ketahuan dia ada illegal logging, langsung di-cut kerjasamanya. Terus piye Mbak, itu apa namanya, kebutuhan kayunya seperti apa? Untungnya secara perhitungan apa namanya, cukup untuk beberapa waktu ke depan dah jeda waktu ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencari supplier lain atau mencari kontak ke supplier kayu yang lain untuk bisa memenuhi pesanan kayunya. Kayak gitu. Itu yang saya apa namanya, saya salut di situ bahwa oh IKEA ini apa ya, dari sisi itu dia ternyata perusahaan yang implementasi etika bisnisnya cukup baik. Terus yang satu lagi adalah hubungannya bukan dengan supplier, tapi lebih dengan konsumen. Jadi waktu itu di perusahaan tempat saya bekerja, itu dia produksi kursi untuk anak kecil. Jadi kalau
Anda tahu, Anda pernah main ke TK gitu kan kursinya pendek-pendek, lucu-lucu gitu ya. Nah, si perusahaan tempat saya bekerja itu produksi si kursi kecil ini gitu. Nah, persyaratan dari IKEA adalah di baliknya, jadi apa namanya, di baliknya si kursi ini harus ditok, distempel kode produksi. Nah, otomatis butuh tinta toh untuk apa stempel kode produksi ini. Syaratnya apa namanya, syarat tintanya itu dia spesifik banget. Jadi tintanya itu secara bahan kimia pembuat tintanya itu tidak boleh lebih dari apa batas ambangnya itu misalnya 10 gitu. Nggak boleh lebih dari itu. Saya itu waktu itu bingung ya, karena saya adalah salah satu orang yang harus apa namanya nyari supplier tinta itu. Saya tanya ke senior saya, Mbak, kenapa sih Mbak kok ribet banget gitu? Di Indonesia ini kan ada Sachi Hatta. Sachi Hatta itu kalau Anda tahu ini loh, apa namanya? Produsennya eh spidol whiteboard itu namanya Sachi Hatta. Kan Sachi Hatta itu gede juga, Mbak. Kenapa kok nggak mau apa namanya kita nggak pakai itu gitu? Terus dia bilang, Sachi Hatta itu gede dan dia itu selalu bisa memenuhi pesanan kita gitu sebetulnya. Tapi karena syarat bahan kimia yang ditetapkan oleh IKEA, dia nggak masuk. Alasannya IKEA adalah karena produk ini untuk anak kecil. Jadi ketika distempel ini bahan kimianya melebihi ambang batas yang disyaratkan, bahaya untuk anak kecil. Sampai segitunya. Padahal, logika kita ya, stempelnya kecil, otomatis kan keringnya cepet ya. Posisinya itu di bawahnya kursi, bukan di apa tempat yang didudukin atau disandarin. Enggak, tapi di baliknya. Otomatis juga jauh dari jangkauan. Tapi mereka tetap nggak mau. Kalau suppliermu itu, sorry, kalau suppliermu itu tidak memenuhi aturan dari saya, ya nggak bisa dipakai. Kamu harus cari lagi sampai ketemu, sampai seperti itu. Jadi di situ saya melihat bahwa adanya implementasi etika bisnis yang cukup kuat yang dilakukan oleh IKEA. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman? Tidak. Tidak? Oke, baik. Ya, Bu. Selanjutnya, oke. Baik. Selanjutnya yang perlu digarisbawahi lagi adalah yang kalimat terakhir di blok yang ketiga. Pemahaman sebuah organisasi terkait dengan stakeholder-nya itu harus baik, ya. Jadi ketika organisasi ini tahu benar-benar paham siapa stakeholder-nya dia, maka dia juga harus bisa memetakan stakeholderku ini maunya apa, stakeholderku ini butuhnya apa, ekspektasi stakeholder ke organisasi ini apa. Itu juga harus dipahami oleh sebuah perusahaan. Menurut Anda, kenapa kok sebuah perusahaan itu harus memahami memahami ekspektasi dari stakeholder? Kenapa kok sebuah perusahaan itu harus ngerti apa butuhnya stakeholder ke perusahaan? Kenapa menurut Anda? Izin menjawab, Bu. Biar perusahaan sama stakeholder sama-sama menjaga keberlangsungan perusahaan, ya biar bertahan dan berkembang lebih lama lah, dan menghindari konflik mungkin, sama membangun sama-sama kepercayaannya. Oke, oke. Jadi intinya adalah ketika organisasi dan stakeholder ini saling memahami, maka akan ada kepercayaan yang timbul dari sana. Dan ketika kepercayaan yang timbul terus-menerus dari stakeholder dan si organisasi, maka dampak positifnya adalah ya akan keberlangsungan perusahaan akan lebih terjamin. Apa seperti itu, Ashar? Betul, Bu. Oke, oke. Yang lain?
menurut Anda, kenapa kok sebuah perusahaan itu harus memahami kebutuhan stakeholder-nya? Siapa yang mau menjawab, teman-teman? Kenapa menurut Anda kok perusahaan itu harus memahami kebutuhan stakeholder-nya? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Mendukung bisnis berkelanjutan Ya, apa yang maksudnya? agar bertahan dalam jangka panjang, Bu. Oke. Gimana Kerjasamanya. ceritanya, apa namanya, pemahaman mengenai kebutuhan stakeholder ini bisa berdampak pada keberlanjutan sebuah usaha. Menurutmu, Saiska? Iya, Bu, kenapa? Jadi kan tadi kamu jawab supaya apa ya, usaha ini terus-menerus ada. Ini kayak gitu kan? Mbak Manda, Bu, Oh, kayaknya. sorry. Ini namamu atas bawah nih sama Amanda. Dah, gimana gimana penjelasannya atau gimana ceritanya pemahaman organisasi terhadap kebutuhan stakeholder itu bisa menjaga keberlangsungan hidupnya perusahaan? Amanda? Oh, baiklah. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau menjawab terkait dengan apa namanya, kenapa kok organisasi itu harus memahami kebutuhan stakeholdernya? Bu, saya boleh menjawab. Boleh. Kalau menurut saya, jadi di setiap perusahaan itu harus memahami kebutuhan stakeholder karena stakeholder kan pihak yang memiliki kepentingan ya Bu dan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan. Sehingga keberhasilan suatu perusahaan itu nggak cuma tergantung pada sebuah keuntungan perusahaan tersebut aja. Nah, tapi juga dengan dukungan dari pihak-pihak yang ada atau terlibat dalamnya itu dan mungkin kayak memperhatikan kepentingan stakeholder, perusahaan itu bisa menjaga kepercayaan, kemudian bisnisnya akan tetap menjadi stabil, serta mungkin seperti jawaban Mbak Mana tadi, keberlanjutan perusahaan tersebut akan lebih berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, seperti itu. Oke, thank you. Jadi teman-teman, ketika Anda, sederhananya gini, ketika Anda tahu nih, teman Anda itu, wait, oke, enggak, nggak apa-apa. Ini Amanda ngechat di apa namanya kolom chat. Jadi ketika Anda tahu nih teman Anda ini butuhnya apa, Anda tahu teman Anda ini pengennya apa gitu, dan ekspektasinya teman Anda ke Anda ini Anda tahu, paham gitu. Otomatis kan Anda bisa memprovide ya, misalnya, oh ternyata ekspektasi teman saya ini apa namanya, dia pengennya ke saya tuh saya bisa lebih terbuka sama dia, karena kan kita udah temenan udah lama nih, saya kayak gitu. Yang tadi Anda tertutup, dia berekspektasi atau berharap Anda lebih terbuka ke dia. Otomatis Anda akan, "Oh iya deh, saya akan coba terbuka sama dia," kayak gitu. Anda bisa memprovide sesuai dengan harapannya dia, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda tahu, teman saya ini lagi butuh apa, misalnya teman Anda mau ulang tahun, terus habis itu ternyata Anda paham nih dari, apa namanya, percakapan Anda sehari-hari, dari bagaimana Anda berkomunikasi dengan dia, akhirnya Anda paham bahwa, teman Anda ini lagi butuh misalnya, lagi butuh, tas, atau tas punggung atau backpack. Anda tahu, persis apa yang dia butuhkan. Nah, otomatis Anda kan bisa memprovide hal tersebut atau bisa memprovide barang tersebut, menyediakan barang tersebut. Nah, ketika Anda bisa menyediakan barang sesuai dengan kebutuhannya dia,
atau Anda bisa bersikap sesuai dengan harapannya dia, tapi bukan berarti kita menjadi fake ya, atau kita menjadi palsu dengan itu enggak, tapi kita bisa dalam batas yang wajar kita bisa memenuhi harapannya dia, otomatis dia akan lebih percaya sama kita. Otomatis dia akan lebih menganggap bahwa oh ternyata saya itu diperhatikan ya sama teman saya. Dia kan berharap seperti itu. Dia akan menganggap apa namanya dirinya itu berharga dan penting bagi Anda. Nah, sama seperti hubungan antara organisasi dengan stakeholder. Ketika Anda paham, oh ternyata karyawan saya tuh pengennya begini toh. Ternyata karyawan saya itu apa namanya di titik bahwa secara finansial sudah stabil, tapi organisasi nggak pernah nih kasih apa namanya kasih apresiasi non finansial. Apresiasi non finansial misalnya diajak makan bersama, ada gathering, atau misalnya ada pujian-pujian yang diberikan ketika si karyawan ini meraih sesuatu, meraih prestasi misalnya. Selama ini nggak pernah diberikan. Ternyata ekspektasinya si karyawan seperti itu. Nah, ketika sudah paham ekspektasi atau kebutuhannya karyawan, maka perusahaan akan bisa memprovide atau menyediakan sesuai dengan eh, apa namanya yang diinginkan kayak gitu. Tidak harus 100%, tapi dalam batas wajar dia bisa memprovide itu. Nah, ketika organisasi ini bisa memprovide atau menyediakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya si stakeholder, maka stakeholder ini juga pasti akan merasa bahwa oh ternyata saya itu penting di perusahaan ini. Oh ternyata saya itu apa dihargai di perusahaan ini. Dan ketika stakeholder itu merasa bahwa dia penting, dia dihargai, maka seperti yang Anda sebutkan tadi, keberlangsungan kerjasama itu yang nantinya juga akan berdampak pada keberlangsungan hidup perusahaan. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Cukup jelas, Bu. Oke. Oke, baik. Saya lanjut. Oke. Oh, ini yang atas. Yang atas terkait dengan definisi dari stakeholder aja. Sekarang yang bawah itu di sini saya bold, saya tebalkan yang ini. eh saya baca dari awal. These groups are influenced by business. Stakeholder, this group yang dimaksud adalah stakeholder. Stakeholder itu dipengaruhi oleh bisnis, oleh organisasi. Namun, tidak hanya itu saja. Namun, stakeholder ini juga punya kemampuan untuk menginfluence atau mempengaruhi bisnis. Nah, dari kalimat itu, maka bisa disimpulkan bahwa the relationship between companies and their stakeholders is a two-way street. Maksudnya adalah, jadi bisa disimpulkan bahwa hubungan antara perusahaan dengan stakeholdernya mereka itu hubungan dua arah, bukan hubungan yang searah. Jadi bisa saling mempengaruhi. Organisasi bisa mempengaruhi stakeholder, pun stakeholder bisa mempengaruhi organisasi. Menurut Anda, dengan cara apa hubungan dua arah itu terbentuk? Bagaimana caranya organisasi itu berdampak pada supplier atau stakeholder, dan sebaliknya, bagaimana stakeholder ini bisa berdampak ke organisasi atau mempengaruhi operasional organisasi? Menurut Anda seperti apa? Gimana menurut Anda? Halo, teman-teman, gimana ceritanya? Bagaimana hubungan dua arah ini terjalin antara si organisasi dengan stakeholder?
Oke, baik. Baik, saya jelaskan. Saya ambil contoh tetap supplier itu tadi. Bagaimana sebuah organisasi itu bisa berdampak pada apa namanya stakeholder di supplier ini tadi, khususnya supplier tadi. Berangkat dari kasus yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika ada pemutusan hubungan kerjasama, maka stakeholder tidak menerima uang dari organisasi, tidak lagi menerima uang dari organisasi. Nah, akhirnya kita bisa bilang bahwa pemutusan hubungan kerjasama antara stakeholder atau supplier dengan pihak perusahaan itu si supplier ini pasti kena. Kenapa? Yang tadinya misalnya dia sebulan terima misalnya 50 juta dari perusahaan, ketika ada pemutusan hubungan kerjasama 50 juta raib. Nah, sebaliknya tidak yang seperti itu saja, tapi hubungan yang lain adalah si supplier ini itu juga bisa mempengaruhi perusahaan. Misalnya dalam hal itu tadi, dia nggak tertib legalitasnya, dia ngawur tebang pohonnya, akhirnya tersangkut masalah illegal logging. Nah, tersangkutnya si supplier ini ke kasus illegal logging itu adalah bukti bahwa sampai akhirnya mungkin terjadi pemutusan hubungan kerjasama kah atau dipending kah dan lain sebagainya, itu adalah bukti bahwa tidak hanya perusahaan yang bisa berdampak pada stakeholder, tapi juga stakeholder bisa berdampak atau mempengaruhi operasional perusahaan. Ya, itu yang dimaksud dengan relationship between companies and their stakeholders is a two-way street. Oke, baik. Saya lanjut. Nah, di sini ditulis, di slide ini ditulis bahwa ethical misconduct and decision that damage stakeholders will generally impact the company's reputation, both from investor confidence and consumer confidence perspective. Nah, pertanyaannya adalah, menurut Anda, kok bisa sih ethical misconduct yang dilakukan oleh stakeholder itu berdampak pada reputasi perusahaan? Gimana logikanya, gimana ceritanya menurut Anda? Gimana menurut Anda? Gimana ceritanya ethical misconduct atau sesuatu yang tidak etis yang dilakukan oleh supplier itu berdampak pada reputasi organisasi? Gimana logikanya, gimana ceritanya menurut Anda? Permisi Bu, mau Yes, mau jawab. yes, silakan Mungkin udah. contohnya yang kayak tadi itu perihal illegal logging, itu juga apabila berita itu sampai menyebar luas sampai ke masyarakat, itu salah satu yang membuat perusahaan itu mungkin omsetnya menurun karena ketahuan akan menjadi supplier dari illegal logging tersebut. Oke, thank you Huda. Ada lagi? Oh, udah. Oke, baik. Selanjutnya, siapa lagi yang mau mencontohkan boleh atau bercerita terkait dengan bagaimana sebetulnya logikanya, gimana ceritanya sih ethical misconduct yang dilakukan oleh oleh seorang stakeholder atau satu pihak stakeholder itu bisa berdampak pada reputasi perusahaan. Ayo, siapa yang mau menjawab? Halo, saya panggilin satu-satu lagi loh. Fahmi, atau teman-teman yang online nih, dari tadi saya belum dengar suaranya loh. Yang emang online, yang emang dari kelas digital. Silahkan teman-teman online. Yuk. Tumben Tapi nggak ada sepertinya yang
jawabannya Hmm. mirip-mirip ya, nggak mirip sih ya, sama sih Bu, Mm-mm. sama kayak yang disebutkan sama Mas Huda. Jadi kayak Mm-mm. adanya pelanggaran etika tadi, Ya, terus terjadi kayak, sorry, diketahui publik dulu ya, diketahui ya. publik dulu. Setelah itu kepercayaan dari stakeholder, kayak investor, kayak eh apalagi ya, dari karyawan sendiri juga masyarakat yang mungkin Mm-mm. udah jadi konsumennya dari perusahaan manufaktur Mm-mm. tadi, Mm-mm. itu jadi menurun, terus Mm-mm. muncul atau timbul perspektif negatif dari Mm-mm. ya orang-orang dari masyarakat tentunya, terus ya ujung-ujungnya juga jadi reputasinya perusahaan yang jadi turun atau buruk. Oke, oke, thank you, Asar. Jadi memang segala sesuatu yang buruk yang dilakukan oleh eh, stakeholder itu bisa sangat merusak reputasi perusahaan. Saya mungkin bisa contohkan dua hal. Yang pertama adalah kalau stakeholdernya pemerintah, ya. Ketika pemerintah ini mengeluarkan berbagai aturan atau aturannya rumit ya terkait misalnya, oh Anda bekerja di perusahaan apa namanya yang dia pengirimannya luar negeri gitu ya, yang apa perusahaan yang ekspor gitu. Ternyata hmm, regulasi ekspor di Indonesia ternyata rumit misalnya seperti itu. Nah, hal itu akan berdampak pada reputasi perusahaan. Kenapa? Karena misalnya gini, eh, pihak penerima barang, ya, yang harusnya menerima barang yang Anda ekspor itu tadi, kalau rumit kan pasti waktu tunggu lebih lama tuh. Kalau waktu tunggu lebih lama karena apa yang apa namanya aturan yang ditetapkan pemerintah, terus habis itu barang nyampainya ke konsumen lama, otomatis em, reputasi perusahaan buruk. Bukan karena sebetulnya kan hal ini tuh bukan karena si perusahaan ini salah gitu, tapi karena stakeholdernya ada apa namanya ada aturan dari stakeholder yakni pemerintah itu yang menetapkan aturan berbelit-belit. Akhirnya ketika aturan berbelit-belit, otomatis pengiriman jadi punya waktu yang lebih panjang. Dan ketika pengirimannya lama, otomatis sampai di tangan konsumen juga lama. Nah, ketika di tangan konsumen lama, maka yang terjadi adalah pasti kepuasan konsumen akan turun dan reputasi perusahaan juga dipertaruhkan di sana. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah bagaimana ketika stakeholder yang kita maksud adalah konsumen. Karena salah satu stakeholder apa namanya dari sebuah perusahaan itu kan konsumen ya. Bagaimana ceritanya kok apa namanya konsumen ini ternyata bisa melakukan satu ethical misconduct yang berdampak pada reputasi perusahaan. Contoh misalnya, ini terjadinya terutama di perusahaan-perusahaan yang dia basis konsumennya itu perusahaan-perusahaan jasa yang dia langsung langsung berhubungan dengan konsumen. Misal gini, di kampus aja, misalnya salah satu atau salah dua mahasiswa Institut Asia, tapi saya tidak berharap ya ini sekedar contoh aja. Salah satu atau salah dua apa namanya mahasiswa di kampus Asia ini pernah dipenjara karena narkoba. Ini dilakukan oleh konsumen. Konsumennya kampus ada salah satunya adalah eh, apa namanya mahasiswa. Mahasiswanya melakukan ethical misconduct, yaitu apa namanya ditangkap atau dipenjara karena ada tersangkut kasus narkoba. Apakah yang jelek cuman si mahasiswa ini tadi? Enggak. Namanya kampus, reputasinya kampus pasti ikut jelek. Kenapa? Ya karena bagaimanapun stakeholder dan perusahaan ini adalah dua pihak yang saling berhubungan. Itu yang harus kita sadari. Jadi, even ethical misconduct yang dilakukan oleh konsumen yang mungkin kita anggap sebagai raja itu bisa berdampak pada reputasi perusahaan. Itu contohnya. Cuman tidak serta-merta di semua perusahaan ya, tergantung tipikal perusahaannya seperti apa. Sampai sini paham teman-teman atau ada yang mau ditanyakan? Boleh, ada yang belum jelas silakan ditanyakan.
Silakan teman-teman yang mau bertanya. Udah, nggak ada. Udah jelas. Masih kenyang nih kayaknya. Masih berasa bukannya Mas ya. Betul, Bu. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya ternyata ketika kita bicara stakeholder itu kita bisa membagi stakeholder itu menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah primary stakeholder, yang kedua adalah secondary stakeholder. Kalau Anda lihat di screen atau di layar, maka yang disebut dengan primary stakeholder adalah di situ disebutkan are those whose continued association is necessary for a firm's survival. Jadi yang disebut dengan primary stakeholder atau stakeholder utama itu adalah mereka yang penting, jadi hubungannya itu penting untuk firm survival, untuk keberlangsungan atau bertahan atau tidaknya sebuah perusahaan. Itu primary stakeholder. Sedangkan ketika secondary stakeholder, kita bicara secondary stakeholder, maka secondary stakeholder adalah stakeholder yang sebetulnya dia bukan stakeholder yang apa ya terkait dengan transaksi. Jadi dia itu tidak terlalu penting untuk survivalnya atau keberlanjutan perusahaan. Ada tipe-tipe stakeholder yang seperti itu. Jadi ketika kita bicara terkait dengan stakeholder, itu perusahaan harus jeli dalam membagi apakah dia termasuk yang primary stakeholder, apakah dia yang termasuk yang secondary stakeholder. Nah, menurut Anda kenapa sih kok perusahaan ini harus memahami hal itu? Kok dia harus paham bagiannya primary stakeholder dan secondary stakeholder. Kenapa menurut Anda? Halo, teman-teman, gimana menurut Anda? Kenapa kok perusahaan ini harus bisa membagi stakeholder menjadi primary dan secondary? Menurut Anda kenapa? Bantu menjawab ya Bu Lucy. Saya Silakan. mungkin ambil contohnya di perusahaan saya Boleh itu banget. kayak, kenapa harus dipisahin kayak primary stakeholder sama secondary stakeholder ini karena kalau dari saya sendiri di logistik stakeholder kita itu kan ekspedisi. Kalau Ya. untuk pembelian customer kita pakai ekspedisi mungkin yang banyak dijumpai kayak Shopee Express atau enggak Yes. CNT kayak begitu. Yes. Itu salah satu primary stakeholder kita. Tapi kalau untuk pengiriman kargo, untuk cabang kayak gitu, biasanya kita punya primary stakeholder itu kayak akses, terus habis itu ada Baraka kayak gitu. Mereka kan ekspedisi-ekspedisi yang secara paket dia besar gitu. Nah, adanya primary stakeholder ini karena mereka lebih aware dengan kita, jadi mereka lebih bisa memprioritaskan kebutuhan kita untuk tujuan kemana, habis itu pengambilannya tepat waktu seperti itu. Kalau untuk secondary stakeholder, mungkin biasanya kita mengambil dari ekspedisi-ekspedisi yang jarang terpakai gitu. Minusnya biasanya ongkirnya atau biayanya yang lebih mahal sedikit. Habis itu terkadang ada keterlambatan untuk pengambilan karena
jarangnya ada jalinan yang cukup baik gitu. Kurangnya Oke. ada jalinan, jadi tidak terlalu rutin memakai ekspedisi tersebut. Kalau Oke. untuk primary stakeholder itu kita jadi punya jalinan yang baik gitu. Jadi waktu kita ada kebutuhan gitu, mereka punya respon bagus, langsung gak sampai 1 hari, mungkin cuma berapa jam mereka bisa pick up barang secara cepat kayak gitu. Terima kasih. Oke, thank you Huda. Oke, jadi kalau saya tangkap apa yang dimaksud Huda adalah seperti ini. eh Kita harus organisasi itu harus melihat di logistiknya ya, harus melihat primary dan secondary gitu. Jadi kenapa? Supaya operasional ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau saya lihat tadi apa yang dijelaskan oleh Huda tadi bahwa yang primary ini itu adalah logistik-logistik yang mungkin secara secara kualitas baik, secara trust untuk kecepatan pengirimannya juga baik, akhirnya dia dimasukkan ke primary stakeholder. Sedangkan untuk logistik-logistik yang ya dia jarang-jarang dipakai karena mungkin harganya agak mahal, terus habis itu kecepatan pengirimannya ya masih bearable tapi nggak tepat waktu juga, itu dia masuk ke secondary stakeholder. Nah, otomatis ketika ada pembagian seperti ini, maka perusahaan juga akan bahasa saya adalah lebih ngopeni yang primary stakeholder dibanding dengan yang secondary stakeholder. Maksudnya gimana? Kalau ada ekspektasi-ekspektasi tertentu dari logistik-logistik yang masuk ke primary stakeholder, maka perusahaan akan mencoba untuk kalau misalnya nggak mampu nggak mampu memenuhi ekspektasi stakeholder, maka perusahaan akan berusaha untuk ayolah negosiasi. Gimana caranya supaya kebutuhan dari stakeholder ini terpenuhi. Itu kalau masuk primary stakeholder. Tapi ketika secondary stakeholder, perusahaan akan ya udah sih, gitu. Tidak terlalu menggubris mereka. Bukan tidak penting, bukan. Tapi tidak terlalu menjadikan mereka itu pikiran kalau misalnya ekspektasinya agak selek gitu, harapannya agak tidak terpenuhi, perusahaan tidak akan mengambil pusing karena dia bukan primary stakeholder yang akhirnya berdampak pada firm survival. Gitukah maksudnya, Huda? Iya Bu. Hmm. Jadi yang secondary ini biasanya cuma untuk beberapa area yang sulit dijangkau aja. Jadi baru kita pakai mereka. Oke. Dia tetap penting tapi nggak sepenting itu juga. Gitu ya. Iya, betul. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Huda. Ada yang lain mungkin satu lagi? Bu, saya punya pertanyaan, Bu. Silakan. Akankah secondary stakeholder ini bisa jadi primary stakeholder? Bisa. Bisa aja. Ketika kamu lihat pembagiannya ya, kayak primary stakeholder itu ada employee, customer, investor, shareholders atau investor. Terus kita lihat bahwa secondary stakeholder di situ disebut media, trade association. Bisa aja di sebuah perusahaan itu medianya dimasukkan ke primary stakeholder. Bisa juga. Dia merasa bahwa waduh pemberitaan media ini akan sangat berdampak ke saya gitu. Ya misalnya apa ya? Kantor berita misalnya. Ya, dia kerja di majalah. Otomatis media itu tidak menjadi secondary stakeholder-nya dia dong, menjadi primary stakeholder. Kenapa? Karena dia butuh tahu gerakan media yang lain seperti apa gitu. Dia tidak akan diberitakan sih oleh media yang lain, tapi dia butuh tahu sebagai kompetitor media media yang lain ini bergeraknya seperti apa. Jadi sebetulnya identifying stakeholder, memasukkan stakeholder itu menjadi primary atau secondary itu tergantung perusahaannya. Jadi saya mau memasukkan misalnya kalau karyawan konsumen sudah pasti masuk primary stakeholder. Tapi ketika kita bicara media, kita bicara komunitas, maka tergantung perusahaannya. Kayak misalnya gini, kalau kita bicara UMKM, maka komunitas misalnya komunitas di satu RT,
atau komunitas di satu desa itu akan sangat penting untuk mereka bisa menjadi primary stakeholder. Kenapa kok bisa menjadi primary stakeholder? Karena komunitas-komunitas inilah yang akhirnya bisa apa ya? Bisa menyebarkan berita atau membawa atau ya menyebarkan informasi terkait dengan produk perusahaan atau produk si UMKM ini. Tapi kalau di perusahaan besar, komunitas itu tidak lantas menjadi primary stakeholder juga. Dia mungkin jadi secondary stakeholder. Karena kenapa? Oh, komunitas ini tidak berdampak pada firm survival. Tidak penting untuk firm survival. Yang penting adalah konsumen saya. Kayak gitu. Jadi apa namanya bisa dipahami ya perbedaannya bahwa di satu sisi di satu perusahaan primary stakeholder itu bisa menjadi secondary dan sebaliknya. Gitu ya, Asar ya. Ya, Bu, dimengerti. Terima kasih. Oke, sip. Sama-sama. Saya akan lanjut. Oke, ini sekedar apa namanya bagan aja terkait dengan tadi primary dan secondary stakeholder. Saya akan lanjut lagi. Oke. Oh, ini saya sengaja memasukkan ini. Jadi apa namanya? Ini barusan saya baca, saya baca tadi kemarin. Saya baca kemarin kasus ini. Jadi ada di Twitter saya itu random tweet muncul kasus ini itu terkait dengan salah satu penumpang atau satu keluarga yang menjadi penumpang pesawat itu bau badan, ya. Jadi apa namanya si penumpang ini bau badan. Dia sebut di situ. Imagine boarding a flight with your family, finding your seats and getting ready for takeoff. Suddenly, a flight attendant approaches and asks you to step off the plane. The reason other passengers have complained about body odor. Body odor itu bau badan. Ya, jadi ini ceritanya adalah let's say kalian yang disuruh apa namanya step off dari pesawat, kalian disuruh keluar dari pesawat oleh si flight attendant atau pramugari karena bau badan. Kenapa kok sampai disuruh keluar? Karena other passengers atau penumpang yang lain itu komplain terhadap bau badan Anda. Nah, ini ditulis sama dia. That's what happened to the Adler family on an American Airlines flight. They saw they were embarrassed and confused when they were asked to leave after someone nearby complained. The family insists they had done nothing wrong, but the airline says they were responding to passenger concern. Jadi ceritanya adalah si keluarga ini disuruh step off dari pesawat, dikeluarkan dari pesawat karena bau badannya mereka itu sudah mengganggu satu pesawat. Nah, dia komplain nih, si keluarga ini komplain, loh saya nggak ada salah apa-apa, kenapa kok saya disuruh keluar dari pesawat? Sedangkan si perusahaan atau si maskapainya ini bilang bahwa kita ini memperhatikan keluhan pelanggan yang lain gitu. Misalnya ada 200-300 orang di dalam pesawat itu, misalnya satu keluarga ini 5, maka 195 orang atau 295 orang ini protes. Kenapa? Karena bau badan satu keluarga. Sedangkan yang dikeluarkan itu dia juga protes. Loh, saya nggak melakukan salah apa-apa kok. Kok saya dikeluarkan dari pesawat? Saya nggak melanggar aturan penerbangan sama sekali gitu. Nah, kondisi ini itu disebutkan nih sama yang ngepost. It raises an uncomfortable question. Should an airline be able to remove passengers over something like body odor? Or is that going too far and unfairly humiliating people? Ada pertanyaan terkait dengan sebenarnya pihak maskapai ini boleh nggak sih mengeluarkan orang karena bau badan? Atau it's going too far. Sebetulnya itu apa yang dilakukan maskapai itu berlebihan dan nggak fair, dan apa yang dilakukan itu benar-benar mempermalukan si penumpang ini gitu. Nah, pertanyaan saya adalah how can we solve this problem? Bagaimana kita bisa
menyelesaikan kasus ini. Gimana menurut Anda? Menarik kasusnya. Saya baca terus mana ini lagi harusnya di bawahnya ini ya, di bawahnya postingan ini ada video gitu loh. Ada video pendek yang orang-orang tuh pada nutupin hidung semua. Mereka udah kayak yang nggak tahan, terus komplain, itu penumpang bawa badan banget kayak gitu. Gimana menurut Anda terkait dengan kasus ini? Jadi di selanjutnya di yang terakhir itu dia bilang airlines are responsible for keeping the cabin comfortable for everyone, but situation like this can quickly turn into public embarrassment for people involved. Harusnya kudu lapo gitu bahasa Jawanya, kan kudu lapo si maskapai ini gitu ketika dia punya kasus seperti ini. Menurut Anda gimana? Atau Anda di pihak yang mana deh? Anda mendukung harusnya dikeluarin gitu, atau Anda tidak mendukung itu? Gimana menurut Anda? Halo teman-teman, are you there? Apakah Anda masih di sana? Tumben sekali hari ini sepi ya, Bu. Nah, itu dia. Minggu lalu kan kayaknya rame ya, Mbak ya? Iya, betul. Minggu lalu rame. Ini kayaknya sudah mendekati 10 akhir Ramadan, udah capek kayaknya. Mungkin, Bu, mungkin. Sudah nggak sabar mau lebaran. Mau lebaran, udah pengen libur. Podo asli nih, Pak. Iya, Bu, iya. Silakan Ayo, teman-teman. Gimana menurut Anda? Mungkin teman-teman online tadi kan dari tadi sudah teman-teman offline gitu ya, Bu. Seska, kayaknya kamu Boleh jawab ya, Bu? boleh. Silakan. Oke. Mengenai apa namanya masalah tersebut, kalau menurut saya, hal pertama yang harus dilakukan oleh pihak maskapai atau seenggaknya pramugara atau pramugari itu mereka mendengarkan keluhan dari penumpang lain ya, Bu ya. Ya. Mereka harus memiliki sifat kayak tenang, terus kemudian mereka mendengarkan keluhan dari penumpang lain dengan memikirkan gimana cara-cara yang cepat dan tepat agar bisa solving the problem tersebut. Kemudian setelah itu, setelah mereka mendengarkan masalah dari pelanggan yang lain secara tenang, sebaiknya masalah ini bisa dikomunikasikan kepada pihak yang terkait atau yang satu keluarga yang berbau badan itu loh, Bu. Dengan cara kita mendekati ke satu keluarga tersebut, kemudian dilakukan komunikasi secara pribadi. Jadi maksudnya dengan diketahui oleh seluruh penumpang seperti itu. Nah, setelah itu baru pihak maskapai atau pramugari atau pramugara sebelum melakukan tindakan yang lebih lanjut, mereka memberikan inisiatif awal atau kayak solusi awal dulu gitu, kayak misalnya cari tempat kosong atau kursi kosong yang bisa agak jauh dari penumpang lain, atau mereka kasih deodoran atau parfum, kan biasanya ada amenities ya, Bu ya, kalau di pesawat ya. Kayak gitu kan. Atau kan biasanya di pesawat ada kayak tisu basah kan, Bu, biasanya ya. Kan mereka bisa kayak ngelap keringatnya dulu atau gimana seperti itu. Biar mereka nggak dikeluarin dari pesawat kan, Bu. Terus kalau memang hal itu nggak bisa, nggak, ketiaknya udah basah katanya asar. Terus kalau cara itu emang udah nggak mempan, udah bener-bener bau banget, ya kayaknya memang mereka harus dikeluarkan sih. Kalau saya kan jadi penumpang juga saya terganggu ya, Bu, apalagi nanti kita kena turbulence, kita pusing, mual ya kan. Mabuk saya, Bu, di pesawat nanti.
Itu tanpa turbulence kayaknya udah mabuk deh. Siska. Nah, itu Bu. Masalahnya Hmm. tanpa turbulence aja udah agak-agak pusing itu biasanya. Mm-mm. Apalagi apalagi kayak kena aroma-aroma busuk gitu ya kan, Bu. Terus. Jadi kamu apa namanya yang mana nih? Apa namanya kalau pilihannya adalah udah mau take off nih, udah apa namanya tinggal posisi dikeluarin apa enggak? Kamu mendukung yang mana, Siska? Kalau dalam posisi udah urgent ya, gimana? Kalau baunya itu udah nggak bisa diatasi, lebih baik kayaknya sih dikeluarkan tapi dengan cara yang baik-baik ya Bu. Jadi nggak harga diri, maksudnya mereka nggak menjatuhkan harga diri dari penumpang yang berbau badan ini seperti itu. Oke. Jadi kayak mereka nggak merasa kok saya jadi kayak dikucilkan Mm-mm. gitu loh. Bukan mereka pasti merasa kayak gitu ya. Padahal kan itu Iya, baunya dari mereka sendiri. iya, Kalau oke, selagi bisa masih tetap di situ ya nggak apa-apa. Tapi oke, kalau udah mengganggu sekali ya langkah. oke, 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 menarik. Oke, oke, thank you, Siska. Ini loh bisa-bisanya Fahmi ngechat disediakan minyak wangi. Waduh, bisa makin pusing penumpang yang lain, Fahmi. Oke, yang lain coba. Saya pengen tahu, ini tidak ada benar salah ya. Silahkan Anda mengungkapkan apa yang menjadi apa inisiatif Anda untuk menyelesaikan kasus ini. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan si maskapai gitu? Karena ini, Kalau saya Bu, dikeluarkan aja iya, Bu daripada mengganggu penumpang yang lain. Udah mending diganti turunin uang aja. tiketnya. Ya. Oh iya. Terus kalau misalnya si penumpang ini protes, kan dia ini posisinya protes loh. Si penumpang ini Iya. diturunkan terus dia protes karena kan kayak eh apa namanya loh, saya nggak ngapa-ngapain loh, kecuali kalau saya apa doing something yang nggak baik sih oke lah, atau melanggar aturan penerbangan oke dia dikeluarin. Tapi kalau kayak gini gimana? Lah, itu kan melanggar Bu, hak asasi Melanggar bukan? kenyamanan. Ya, ya itu. Di Suruh refund mandi aja dulu Bu apa gimana tiketnya Bu, gitu. di refund. Oh, refund. Oke, oke, Ya, oke. itu Bu. Dicuci di Daripada tempat mengganggu. dicuci di tempat berlebihan nggak Bu? Airnya siapa yang buat cuci? Ya, jadi menarik, menarik. Apa saya pas baca ini, pas apa eh, ini random tweet ini muncul di Twitter saya, di X saya, ini kayak, deh, ini menarik ini. Kayaknya saya harus apa namanya angkat kasus ini deh di etika bisnis gitu. Mumpung kita lagi belajar tentang hubungan antara organisasi dengan stakeholder. eh Rumit, teman-teman, ini rumit ya kasusnya. Karena ini posisinya dia sudah di step off. Jadi si keluarga ini sudah disuruh keluar posisinya. Dan mereka komplain bahwa saya tidak melanggar aturan penerbangan apapun gitu loh secara individu. Kenapa kok saya disuruh keluar? Nah, tapi di satu sisi ini benar-benar organisasi itu udah di tengah-tengah antara yang passenger yang tidak nyaman dan passenger yang bau badan gitu. Jadi sedangkan passenger yang tidak nyaman, penumpang yang tidak nyaman, dia bilang ini penerbangan misalnya, ya kalau penerbangannya itu 1 jam ya Malang Jakarta, atau 2 jam lah Malang Jakarta atau Surabaya Jakarta 1 jam, mending. Kalau misalnya penerbangan ke luar negeri, wah, mana di pesawat harus nyala kan AC-nya, nggak mungkin nggak nyala kan? Dengan AC yang kondisinya kayak gitu, bayangin aja. Jadi kayak mending Pasti kamu ada step yang off. meninggal Bu. Kenapa? Semaput, mono. Atau kalau enggak ini, apa namanya penumpang yang nggak nyaman itu request ke pramugarinya, gimana kalau diturunin aja itu tabung oksigen semuanya. Ini apa namanya refund mungkin salah satu apa apa ya penyelesaian kasus bisa jadi. Jadi saya sih mm, apa ya pas baca ini tuh mikirnya kayak gini. Kayaknya main step off ini diminta untuk step off, diminta untuk keluar adalah penyelesaian yang baik. Jadi em, disuruh step off, pesawatnya take off. Yang ditinggal ini meskipun step diminta keluar dari penerbangan itu panjang rangkaiannya. Diminta keluar, terus habis itu ada bagasi. Kalau dia ada bagasi, berarti ada bagasi yang harus dikeluarkan. Itu nyari, udah pasti delay penerbangannya. Tapi paling tidak satu kasus selesai dan akhirnya pesawat bisa take off. Masalah apa namanya masalah komplain
terkait dengan diminta untuk keluar, ini memang harus diselesaikan secara baik-baik. Dalam arti, ya pihak manajemen harus turun tangan dan memberitahu bahwa membuat tidak nyaman ini adalah bau badan Anda gitu loh. Dan itu harus Anda yang menyelesaikan, bukan kami yang kayak gitu. Ini satu hal yang tapi ini kadang kita menghadapi hal yang seperti ini loh teman-teman. Maksudnya kalian sudah bekerja gitu. Saya rasa 1-2 kali pasti Anda mengalami hal-hal di mana kita harus benar-benar eh eh, kenapa sih ada chat kayak gitu ya Allah? Tapi ya emang benar sih manajemen turun tangan gara ketiak ya Allah ya. Tapi ya apa ya? Apa namanya? Kadang kita itu berada di tengah-tengah dalam posisi yang sangat tidak nyaman, tapi keputusan harus diambil. Nah, itulah etika bisnis adanya di situ gitu. Sama-sama nggak baik kan di satu sisi itu kalau nggak dikeluarin yang 200 sekian nih nggak nyaman, dikeluarin saya diprotes gitu. Tapi kalau kita ini ya berimbang, sorry, kita hitung-hitungan angka, maka mending dikeluarin. Yang protes misalnya satu anggota keluarga itu ada 4 atau 5 yang komplain. Tapi ketika kita menahan si satu keluarga itu di dalam, 200 sekian orang yang komplain. Itu hitungan hitungan secara kasar itu seperti itu. Dan yang menarik ini satu hal yang sederhana, bukan urusannya maskapai, tapi akhirnya menjadi urusannya maskapai gitu. Itu ya begitulah etika bisnis teman-teman. Oke, menarik. Apa yang Anda? Tapi refund saya adalah pihak yang mendukung, mending di refund, rugi sedikit tapi tidak menghambat 200 yang lain menurut saya sih. Dan tidak ada penyelesaiannya loh. Dari sini ya wis diam hanya menulis akun ini hanya menulis seperti ini saja. Jadi dibebaskan kepada kepada audiens, kepada pembaca, kau maunya gimana. Gitu. Oke. Oke, saya langsung ke sini. Teman-teman, ini yang saya sebut tadi bahwa kita tahu social responsibility. Kita tahu bahwa sebuah perusahaan itu harus bermanfaat, harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Nah, yang menarik adalah ternyata social responsibility itu punya step by step. Ya, punya step by step. Maksudnya adalah di tingkat yang pertama, ketika sebuah perusahaan itu sudah berusaha untuk mematuhi hukum, itu dia sudah melaksanakan social responsibility. Namanya di tingkat legal. Naik lagi, naik kelas. Kalau kita bicara yang namanya fase ekonomis, maka kita bicara tentang bahwa sebuah perusahaan itu memaksimalkan kekayaan stakeholdernya. Jadi bagaimana dia bisa memberi feedback yang baik atau memberi pengembalian yang baik, atau kalau kita bicara pemegang saham, maka memberi dividen yang baik kepada pemegang saham. Memberi pengembalian atau feedback yang baik kepada pemegang kepentingan. Sorry, saya salah baca. Stakeholder. Jadi kalau misalnya Anda itu sebagai konsumen, maka bagaimana Anda bisa menerima produk yang sesuai dengan harga yang Anda bayarkan, kayak gitu. Terus kalau tadi masalah pesawat dan bau badan itu tadi, itu bagaimana saya sebagai penumpang yang tidak nyaman karena penumpang yang lain seperti itu bisa tetap menikmati penerbangan yang nyaman. Itu di tingkat ekonomiknya seperti itu. Ya, jadi bagaimana sebetulnya kalau di tingkat ekonomi itu bagaimana sebuah perusahaan itu bisa memberikan feedback yang baik atau yang maksimal kepada stakeholdernya. Nah, naik lagi social responsibility itu naik kelas lagi, ethical sekarang. Jadi secara legal, ekonomik, ethical. Kalau ethical, kita bicara di situ ditulis following standards of acceptable behavior as judged by stakeholder. Jadi tidak hanya sekedar memberikan kalau misalnya kita bicara karyawan, nggak cuma sekedar kasih gaji aja,
tapi juga kasih apresiasi. Tapi juga perusahaan bisa mendengarkan keluhannya karyawan. Itu etika. Atau kalau ke ke konsumen, tidak hanya kasih produk yang berkualitas aja, tapi dia juga mau diberi masukan. Perusahaan mau diberi masukan. Tidak hanya sebatas saya dapat produk yang berkualitas saja, tapi saya juga dapat pelayanan yang ramah. Itu etika. Ya. Kalau filantropik ini adalah social responsibility di tingkat yang paling tinggi. Ini jawarannya social responsibility. Dan teman-teman, tidak semua perusahaan mampu mencapai tangga filantropik. Karena kalau sudah filantropik itu lebih pada giving back to society. Tanam 1000 pohon. Bikin jalan, memperbaiki jalan dari makadam ke aspal, membangun jembatan, atau misalnya reboisasi, tanam bakau, hal-hal yang kayak gitu, atau misalnya membangun jaringan listrik di desa terpencil, itu filantropik sudah. Dan kita tahu bahwa tidak semua perusahaan punya duit yang mengarah ke filantropik. Apakah boleh? Apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa jawabannya. Karena social responsibility itu punya tangga-tangganya masing-masing. Sebuah perusahaan masih mampu di tingkat legal, yo nggak apa-apa. Tapi ketika kita bicara sebuah perusahaan yang besar, maka akan sangat lucu ketika dia tidak mampu menuju tangga filantropik. Akan sangat aneh ketika perusahaan misalnya sekelas Nestle atau sekelas Unilever, dia tidak mampu mencapai tangga filantropik. Dia cuma mampu mencapai tangga legal. Aneh. Kenapa? Karena duitnya dia gede. Jadi sekali lagi saya tekankan, ini mungkin saya sudah pernah highlight di pengantar manajemen, bahwa semakin besar sebuah perusahaan, maka skala social responsibility-nya itu semakin besar. Dia akan semakin bisa memberi manfaat kepada stakeholder. Jadi dia mampu nih, kalau kita bicara tangga-tangga ini, dia mampu nih loncat ke filantropik. Dia kelasnya udah bukan sekedar, oh iya, konsumen saya butuh pelayanan yang ramah. Oh iya, si karyawan saya butuh liburan. Oh, tidak hanya sekedar itu, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk membangun bangsa ini, misalnya kayak gitu loh. Kayak misalnya, Anda tahu Jarum itu dia punya beasiswa prestasi, beasiswa namanya beasiswa Jarum untuk di akademik. Dia juga punya beasiswa badminton. Perusahaannya bergerak di bidang apa? Rokok, ya kan? Dia sudah tidak di tingkat yang bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk konsumen saya, bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk karyawan saya. Tidak di sisi itu bicaranya, tapi bicara bagaimana membangun negeri lewat olahraga dan pendidikan, kayak gitu. Itu kalau skala perusahaannya sudah besar, ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Dimengerti. Yes, oke. Oh, ini fungsinya ya, social responsibility, ada strong sustain economic performance dan lain sebagainya. Tadi kita bicara terkait dengan reputasi. Dan di sini bitter truth-nya teman-teman, atau fakta sedihnya adalah reputasi itu adalah aset tidak nyata buat perusahaan. Dan itu aset nilainya gede banget, tapi nggak bisa dikuantitas, tidak bisa dihitung secara finansial. Kalau kita bicara aset gedung, kita bicara aset aset dalam bentuk uang, dalam bentuk saham, kita bisa hitung secara finansial. Reputasi itu saya yakin nilainya jauh di atas nilai saham, jauh di atas nilai gedung, jauh di atas nilai uangnya perusahaan. Sayangnya, reputasi itu nggak bisa dikuantifikasikan. Tidak bisa dinilai dengan uang. Itu bitter truth-nya reputasi. Yang kedua, reputasi perusahaan itu merupakan satu hal yang penting untuk menjalin kerjasama yang lama, kerjasama yang berlangsung terus-menerus dengan stakeholder.
Kalau reputasi perusahaan jelek, konsumen akan hilang. Kalau reputasi perusahaan jelek, misalnya, oh gaji selalu nggak tepat waktu, tunjangan nggak ada, cuti juga nggak ada, cuti dipersulit. Reputasi perusahaan jelek di karyawan, mereka akan mencari tempat yang lebih baik. Ya, jadi corporate reputation itu sangat berdampak pada hubungan dengan stakeholder. Yang ketiga, ini menarik. It takes companies decades to build a great reputation, yet just one slip can cost a company dearly. Butuh bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun untuk membangun reputasi. Tapi sekalinya salah melangkah, hancur reputasi perusahaan. Ya, ini bitter truth-nya reputasi. Terus yang selanjutnya adalah although an organization does not control its reputation in a direct sense, its action, choices, behaviors, and consequences do influence the reputation that exists in perception of stakeholder. Pada dasarnya perusahaan itu tidak merawat reputasinya dia kok. Maksudnya, oh kita punya meeting bagaimana merawat reputasi perusahaan, enggak. Tidak ada meeting semacam itu. Tapi segala hal yang kita lakukan, segala hal yang dilakukan oleh pihak perusahaan itu berdampak pada reputasi. Ya, jadi sekalinya salah melangkah, reputasi habis. Dan reputasi habis, hubungan dengan stakeholder yang goyang. Hubungan dengan stakeholder goyang, maka keberlangsungan perusahaan yang akan dipertanyakan. Itu. Jadi bitter truth-nya reputation tuh ada di situ. Oke, saya skip ini. Ini beberapa hal teman-teman terkait dengan isu-isu terkait corporate governance. Jadi tata kelola perusahaan itu pasti ada isu-isu yang berkembang di sana. Yang pertama adalah terkait dengan kompensasi eksekutif. Ini seringkali menjadi contoh di etika bisnis ya. Ini terkadang ketika kita melihat staff di misalnya di titik operasional ya, dia di pabrik kerja dari jam 8 sampai jam 4, jam 8 sampai jam 4, bahkan lembur misalnya jam 8 sampai jam 8 gitu. Dengan gaji, dengan rate gaji ya kayak begitu. Tapi yang di atas, yang di tingkat eksekutif, kadang datang jam 9 atau jam 10, nanti jam 2 sudah keluar, dia ada bisnis trip kemana-mana. Kompensasi untuk di tingkat eksekutif itu tinggi ya apabila dibandingkan dengan staff. Nah, akhirnya hal itu menimbulkan isu loh di tata kelola perusahaan itu menimbulkan isu. Terkadang enak banget sih datang jam segini, pulang jam segini, dia dibayar puluhan juta gitu. Kok bisa? Nah, itu adalah isu-isu yang harus harus di-solve oleh atau diselesaikan oleh sebuah perusahaan. Ya, tapi kalau sekedar informasi saja bahwa memang eksekutif itu terkadang seperti itu ya, datang siang, nanti balik sore udah balik gitu. Tapi 24/7 waktunya itu adalah memikirkan ya ini secara analogi ya, 24/7 waktunya itu untuk memikirkan bagaimana supaya perusahaan ini terus bertahan. Itu yang menarik dari executive compensation. Jadi ada isu pastinya ini udah jadi isu lama di etika bisnis terkait dengan executive compensation dan itu harus diselesaikan oleh perusahaan. Bagaimana memahamkan sebetulnya? Bagaimana memahamkan kepada pihak karyawan supaya isu itu tidak menjadi besar. Terus integrity of financial reporting ini terkait dengan bagaimana sebetulnya perusahaan itu membuat laporan keuangannya berintegritas atau enggak hal-hal seperti itu. Ini secara teori adalah isu-isu yang muncul di tata kelola perusahaan atau corporate governance. Oke, saya skip ini. So, ini ada kasus lagi, tapi I'm not sure that we have time to do this, teman-teman. Saya sekedar tanya aja lah satu atau dua boleh jawab lah nanti. Terakhir ini, slide terakhir terkait dengan materi saya hari ini. Di tempat Anda bekerja, isu apa terkait dengan tata kelola atau isu apa terkait dengan etika bisnis yang muncul
dan bagaimana perusahaan bisa menyelesaikan kasus tersebut. Mungkin 1 atau 2 mahasiswa bisa sharing apa yang terjadi di perusahaan Anda. Ayo teman-teman, 1 atau 2 bisa sharing. Terkait dengan isu yang terjadi di di perusahaan Anda terkait etika bisnis, silahkan. Beneran nih, gak ada yang mau sharing. Wes, tit, saya akhiri lo kelasnya. Senang tambahan. Jadi kalau dosennya udah ngomong, saya akhiri lo kelasnya, gitu, melek semua. Sudah? Oke, baik. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau sharing, saya tutup kelasnya. Terima kasih banyak. Oke, saya stop share dulu. Oke, baik. Teman-teman, considering that this is the last meeting before liburan Idul Fitri, teman-teman selamat menjalankan ibadah Ramadan di sisa-sisa hari Ramadan tahun ini. Terus selamat berkumpul bersama keluarga. Yang mudik-mudik, selamat liburan juga. Yang mudik-mudik hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan pun kembali ke Malang atau dimanapun tempat kerja Anda. Ya, oke. Saya akhiri kelas kita hari ini. Nanti pasti ada sesi foto nanti dipandu oleh Mbak Desti. Sebelumnya saya Mbak Desti tadi udah ini enggak ngelihatin siapa yang datang, siapa yang enggak? Sudah Bu, yang online apa yang? Oh, yang offline tak lihat di sini. Oh iya. Fahmi tadi datang. Eka Safitri? Nggak ada. Ersan? Hadir, Bu. Oke. Eka nggak ada ya? Oke, baik. Oke. Kalau yang offline sudah, yang online sudah ya Mbak Desti ya? Sudah Bu, sudah. Oke, sip. Oke, baik. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya hari ini. Terima kasih atas diskusinya. Sekali lagi selamat liburan, mungkin minggu depan. Oke, saya tutup kelasnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mbak Desti. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bu Sia. Terima kasih, Bu. Jangan les dulu. Iya, Foto betul, dulu. Foto dulu. Silahkan teman-teman bisa on cam dulu. On camnya sebentar aja ya Bu, tidak ada 5 menit. Yes. Oke. Aduh, ada yang pakai almet ini Bu. Iya. Ersan. Asar lo pakai almet. Oke, silakan teman-teman yang lain. Sudah tidak ada lagi? Baik, saya screen. Silakan bisa senyum. 1, 2, 3. Oke, sebentar di slide selanjutnya. Oke, silahkan senyum. 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu. Oke, thank you Mbak Desti. Terima kasih. Oke, teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Bu.